Shalom saudaraku, selamat pagi. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Sebelum mendengarkan pesan-pesan Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami diberi tubuh yang sehat, kuat, dan hati yang penuh dengan sukacita. Pada saat ini kami kembali mau mendengar pesan-pesan firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah melayani Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 1 Timotius 3 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat harus seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap, mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang yang jatuh ke dalam jerat iblis. Saudara-saudaraku sekalian, setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada dan apapun profesi kita. Inilah panggilan Tuhan bagi orang percaya. Melayani Tuhan bukan berbicara tentang apa karunia kita dan juga apa jabatan kita di gereja. Melayani Tuhan juga bukan bertujuan sekedar mengembangkan potensi yang dimiliki, melainkan harus timbul dari hati orang yang menyadari bahwa hidupnya telah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus, sehingga ia memiliki kerinduan yang besar untuk membalas kasih Tuhan dengan mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Apalah artinya seorang tampak sibuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani di gereja, namun hidupnya tidak mencerminkan orang yang sedang melayani Tuhan. Inti kehidupan kekristenan adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan dan bagaimana hidup kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Karena itu, orang yang melayani Tuhan haruslah memiliki standar hidup yang berbeda, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Saudaraku, tak kalah penting hidup yang melayani Tuhan harus terpancar lebih dulu dalam kehidupan keluarga sebagai komunitas terkecil untuk mempraktikkan kasih dan nilai-nilai kebenaran. Seorang kepala keluarga yang baik disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Ternyata bukan perkara mudah melayani Tuhan. Selain harus punya kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, kita juga harus siap menghadapi tantangan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi ini. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami diberi kesemampuan dalam memahami di dalam melayani Tuhan, sehingga kami memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.